Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua untuk anak-anaknya, masyarakat muslimin. Sampai kanjeng Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada putranya Ismail alaihissalam. Menuju Masjid Baitul Ghaffar. Unibrau. Sini. Masuknya sini. Sana itu depan. Oh iya benar. Sama itu. Markasnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Baitul Ghaffar, bumi asli sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita dan menjauhi larangannya sekuat tenaga kita. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau, maka sambunglah li rabbika, karena Tuhan engkau, wanhar, dan berkurbanlah, inna sani'aka huwal abtar. Apabila engkau enggan, tidak suka dengan ajakan seruan dari Allah melalui Rasulnya, huwal abtar, maka dialah termasuk orang yang berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan banyak nikmat, banyak karunia kepada engkau ya Muhammad, kepada kalian wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur panjang, dan nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Seandainya nikmat-nikmat Allah kita tulis, kita bukukan, lautan jadi tintanya, ranting-ranting pepohonan jadi penanya, tentulah kita tidak akan sanggup untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli, maka sambunglah. Ada 3 sambungan di sini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan zikrullah. Dan yang kedua, sambungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat dan melakukan sunnah-sunnah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sambungan antar manusia dengan cara silaturahmi dan memberi. Ma'asyiral muslimin, li rabbika, ketiga sambungan tersebut kita harus melakukannya li rabbika, karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud kita mengerjakan perintah agama ini dengan ikhlas
tidak ada lain niatan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia yang mukhlisina lahudi. Dan yang ketiga, wanhar, dan kita harus berkurban, kita harus berjuang, bukan dengan tangan hampa, bukan hanya diam saja, tapi kita harus berjuang untuk melakukan 3 sambungan itu. Jadi perjuangan kita bukan sekedar berjuang dengan kata-kata, namun harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita tidak mau untuk melakukan sambungan, kita tidak mau berjuang, berkorban untuk melakukan 3 sambungan itu, kita termasuk wal abad, termasuk orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan rahmat di dunia ini, agar kita mendapatkan rahmat besok di yaumil qiyamah, kita mulai sekarang harus betul-betul bersungguh-sungguh berjuang, berkorban untuk melakukan 3 sambungan itu. Di dunia kita mendapatkan rahmat dari Allah, pastinya dengan maghfirahnya. Besok di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan dimasukkan ke dalam surganya. Kalau kita mendapatkan 2 rahmat ini, di dunia kita mendapatkan rahmat dari Allah berupa maghfirah, besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan rahmat dengan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang dinamakan fauzul kabir. Siapa yang mendapatkan fauzul kabir ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh hanya orang yang beriman yang bisa mempraktekkan, mengaplikasikan keimanannya dalam kehidupan dengan cara beramal soleh lah, yang lahum, layak bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah yang dinamakan dengan kemenangan yang besar. Kemudian bagaimana kita untuk meraih kemenangan yang besar itu? Bagaimana kita untuk meraih rahmatnya Allah di dunia sampai di akhirat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Syaratnya agar kita mendapatkan rahmatnya Allah di dunia sampai di yaumil qiyamah, syaratnya 1, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya iman inilah yang menjadi dasar fondasi peribadatan seluruh yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus wahajar, kita harus berhijrah. Hijrah di sini maknanya adalah minal maksiati ila taatillah. Hijrah di sini maknanya perpindahan dari kebiasaan, dari perbuatan, dari kelakuan, bahkan dari tempat yang mengandung kemaksiatan menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wajah kita harus berjihad di jalannya siapa? Fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita dan dengan jiwa dan raga kita. Berkaitan dengan jihad ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pernah dikisahkan baginda Rasulullah setelah pulang dari perang Badar, berpulang dari perang Badar, kemudian Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya. Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari jihad yang kecil akan menuju kepada jihad yang besar. Tercengang para sahabat, kaget para sahabat. Perang Badar sebesar itu dianggapnya kecil oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dinamakan jihad akbar itu ya Rasulullah? Apa yang dinamakan perang besar itu ya Rasulullah? Oh, tahu Rasulullah Muhammad SAW, jihadul qalbi atau jihadul nafsi. Itu jawabannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jihad membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan jihad akbar, perang besar, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sungguh-sungguh berjuang mulai dari sekarang. Sungguh-sungguh berkorban mulai dari sekarang untuk meraih rahmatnya Allah itu, untuk meraih kemenangannya itu. Dengan cara sambungan ketiga itu kita harus jaga dengan cara apa? Hablum minallah, hablum minan nas, sesuai dengan yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Idul Adha, berkaitan dengan Idul Kurban, tidak lepas dari pikiran kita, tidak lepas dari sejarah bahwa ini berkaitan dengan kisah Nabiuna Ibrahim alaihissalam dengan Nabiuna Ismail alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha. Seolah-olah kurban ini adalah anaknya, putranya yang dikurbankan, masyarul muslimin. Seolah-olah anak yang dikurbankan oleh orang tuanya, masyarul muslimin. Tapi kenyataannya bukan, masyarul muslimin. Yang berkurban dalam kehidupan nyata adalah orang tua untuk anak-anaknya. Yang berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari orang tua untuk anak-anaknya, masyarul muslimin. Sampai kanjeng Nabiuna Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada putranya Ismail alaihissalam. Kalau kita berbicara kurban, orang tua lah yang berkurban untuk anak-anaknya. Orang tua hanya menginginkan anak-anaknya lebih koribun kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya menginginkan anaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menginginkan anak-anaknya sukses, lebih sukses daripada dirinya. Itulah keinginan dari orang tua. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya lebih berjaya, lebih hebat daripada dirinya. Itulah orang tua. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita korbankan untuk orang tua kita? Pertanyaannya sekarang, sebatas besar apa yang rela kita korbankan demi kedua orang tua kita? Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah mendapatkan rahmat ini, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah mendapatkan kemenangan ini, kita kembali kepada Idul Adha dan Idul Fitri. Dua ayat inilah yang menyebabkan kita dipermudah oleh Allah meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha dilambangkan sebagai cikal bakal kehidupan manusia.
Idul Fitri dilambangkan kelahiran dari manusia. Idul Adha bertepatan 10 Dzulhijjah seperti hari ini. Idul Fitri bertepatan tanggal 1 Syawal. Jarak antara Idul Adha menuju Idul Fitri genap 9 bulan 10 hari. Perlu kita garis bawahi, jarak antara Idul Adha menuju Idul Fitri 9 bulan 10 hari. Ma'asyiral muslimin, di pikiran kita tidak asing lagi kalau kita mendengar 9 bulan 10 hari. Tentulah itu kejadian penciptaan manusia di dalam rahim dari seorang ibunya. Kalau kita mau berbicara kurban, ma'asyiral muslimin, demi keselamatan kita, kadang orang tua yang namanya ibu, nyawa yang dikorbankan untuk demi keselamatan anaknya lahir ke alam dunia ini. Pertanyaannya, kita berkorban apa untuk orang tua kita? Pertanyaannya, kita rela berkorban apa untuk orang tua kita? Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sekaya apapun kita, sehebat semulia apapun kita di mata orang-orang, jangan sampai kita memutus ketiga sambungan ini. Sambungan kepada Allah, sambungan kepada Rasulullah, dan sambungan kepada sesama manusia, terutama adalah orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kita menyembah Allah, kita nggak boleh ada kesyirikan di dalam hati kita, menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, dan tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, pandai-pandailah kita bersyukur kepada orang tua kita, pandai-pandailah kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kesuksesan ukurannya, kalau kesuksesan itu menjadi ukuran kita, kesuksesan kita ada di bawah telapak kaki ibu kita. Surga itu lambang kesuksesan kita, surga itu lambang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Sedangkan kesuksesan kita, kebahagiaan kita, rahmatnya Allah berada di bawah telapak kaki ibu kita. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, carilah ridho Allah melalui ridho dari kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, berkorbanlah demi orang tua kita dengan melakukan amalan soleh. Berkorbanlah demi orang tua kita, buat bangga orang tua kita dengan kita bisa mampu sukses beramal soleh, tentunya dengan dasar keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita merenung sejenak, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat ini, di Masjid Baitul Ghaffar ini, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaghfirah semua dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga orang tua kita juga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa besar maupun kecil
kecil kami, banyak dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap Engkau ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh. Jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami ahli sujud di depan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli ibadah, ahli khair, ahli kebaikan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang dirahmati, anak yang barokah, barokah bagi dirinya, barokah bagi keluarganya, barokah bagi agamanya, barokah bagi negaranya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah, rahmati mereka, sayangi mereka ya Allah, karena sungguh banyak pengorbanan yang mereka lakukan buat kami anak-anaknya. Kerutan di wajahnya ya Allah menambahkan kegigihan dalam berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya sehingga lebih qarib, lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Itulah keinginan orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, apabila orang tua kami ya Allah masih hidup, bapak kami masih hidup, ibu kami masih hidup, atau kedua-duanya masih hidup, kami mohon kepada Engkau ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah dalam taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah, sempatkan orang tua kami tersenyum melihat anak-anaknya sukses, sukses di dunia, sukses akhiratnya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, apabila orang tua kami sudah tiada, salah satunya sudah tiada, bapak atau ibu kami sudah tiada, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, rahmati kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, jauhkan dari api neraka-Mu ya Allah, jauhkan dari siksa-Mu ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Kebiasaan kami ya Allah, setiap tahun ya Allah kami sungkem kepada orang tua kami, kami rindu kepada orang tua kami ya Allah, kami rindu ya Allah, kami rindu, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni orang tua kami, kami mohon kepada Engkau ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah, rahmati di alam kuburnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Kami rindu orang tua kami ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kumpulkan orang tua kami ya Allah dengan para solehin, kumpulkan keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah dengan para nabi-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, rahmati kami semua yang ada di sini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang ada di sini ya Allah, rahmati ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, di akhir hayat kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan anak-anak kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan orang tua kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayat kami, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mampukan kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bapak-bapak takmir ngumpul di depan untuk berfoto bersama supaya